aku Selvi Jayanti. Nah, kali ini teman-teman saya mau bercerita tentang bagaimana sih perjalanan saya selama di Jafra. Dan alhamdulillah di tahun 2020 ini tepatnya saya ada di 5 tahun sudah bergabung di Jafra. Nah, asal mula join Jafra itu pada tahun 2015 ya teman-teman. Pada saat itu memang Jafra di Sukabumi itu masih benar-benar belum seperti sekarang gitu, seliweran semuanya ya. Semua orang tahu Jafra itu apa. Nah, saya diajaklah oleh manajer perusahaan yang pada saat itu saya bekerja. Karena kan saya dulu memang kerja buruh 8 tahun lamanya ya, luar biasa. Nah, setelah itu saya diajak join dan katanya ya udah pokoknya join aja, nanti kamu jualan. Yang pasti pada saat itu saya nggak ngerti gitu loh bisnis Jafra itu apa sih. Pokoknya saya belum pernah merasakan bisnis selain Jafra juga, benar-benar awam banget. Dan jualan pun ini baru benar-benar saya dilakukan di Jafra. Nah, dari situ saya tawarinlah ke teman-teman dengan melihat-lihat katalog gitu loh, pokoknya sebar katalog ini loh ada Jafra gitu loh. Di bulan pertama itu saya masih fokus untuk penjualan ya. Terus bulan kedua itu saya diajarin tentang karirnya Jafra gitu loh, suruh ngerekrut, aktivasi. Nah, saya ngelakuin juga dan alhamdulillah di bulan yang sama saya langsung punya posisi SC1. Itu kan titel yang terendah ada di Jafra gitu loh. Nah, bulan ketiga saya masih bertahan SC1 juga. Terus bulan keempat saya alhamdulillah ada di SC2 gitu loh. SC2 mau mendekati ke SC3. Nah, di bulan kelima saya ke SC3 naik titel. Dan di bulan kelima itu saya dijebloskan ke sekolahnya Jafra, sekolah S1-nya Jafra, yaitu Sekolah Jafra Development Training pada saat itu ya, JDT. Nah, oke. Aduh, aku nggak ngerti gitu loh sekolah ini gimana. Pokoknya bilangnya ya udah ikutin aja kamu, nanti kamu di wisuda loh, kalau kamu jadi manajer kamu di wisuda. Aku kan mikirnya bukan berarti si manajernya, tapi aku wisuda lagi gitu loh. Pokoknya diiming-iming dengan hotel mewah, fasilitas bagus ya, tentunya ada bonus tertentu ya dari Jafra gitu di titel manajer itu. Oke, aku ikutin. Jadi di JDT tersebut saya benar-benar diajarin tentang bagaimana cara menjalani bisnisnya Jafra, bagaimana cara biar closing di Jafra Beauty Party gitu, bagaimana cara menyikapi orang-orang gitu loh ya. Nah, pokoknya benar-benar terstruktur banget kerjaan aku gitu loh di Jafra saat itu, benar-benar terarahkan gitu loh, karena memang menyesuaikan dengan arahan manajemen. Dan alhamdulillah di 2 bulan tersebut saya bisa menjadi manajer, dan alhamdulillah juga saya bisa wisuda di hotel mewah, hotel bintang 5-nya di Jakarta. Jujur aja ya, saya di titel manajer itu benar-benar manajer terlama gitu loh. Kalau nggak salah saya maju mundur cantik ada di titel manajer itu 2 tahun lamanya sampai ke 2017. Bayangin ya teman-teman, aduh, karena resiko ya kalau jadi orang pekerja itu benar-benar kita pasti memprioritaskan waktu itu memang untuk kerja dulu gitu loh, baru sisanya ya untuk Jafra gitu loh. Pokoknya sisanya lelahnya itu gitu loh, yang seadanya itu ya udah baru Jafra gitu sih, seperti itu. Tapi saya yakin buat temen-temen nggak seperti saya yang masih kerja, tetap masih istilahnya semangat dan memang mungkin bahkan bisa lebih dari saya. Nah, setelah start saya menjadi manajer, alhamdulillah saya dipercayakan kembali tuh di 2017 untuk naik titel senior manager. Nah, dari situ saya mulai kerasa tuh duitnya lumayan gitu loh. Jadi yang tadinya gaji saya manajer dengan gaji saya plus gaji buruh pabrik pada saat itu, jadinya tuh ke senior manager gitu loh totalnya. Wah, saya rasa ini bener-bener duitnya lumayan juga ya gitu loh. Nah, dari situ saya mulai fokus nih. Saya memfokuskan gimana ya saya masih mengimbangi antara saya resign kerja dan saya memang akan fokus bekerja, ataupun saya memang menjalani 2. Cuma pada saat itu berpikir resiko kalau saya memang sambil bekerja ya pasti akan begini aja, bahkan ya istilahnya waktunya memang cuma tersisa aja gitu loh. Memang bener-bener tekad nekat gitu loh ya. Ya udah saya resign aja bekerja, padahal pada saat itu saya dicelah gitu loh ya sama orang tua juga, ngapain kok resign gitu loh. Mungkin yang lebih menjanjikan itu adalah perusahaan. Mau nggak mau kalau perusahaan kan pasti setiap bulannya continue dengan gaji
pasti utuh gitu loh. Beda dengan Jafra, ada istilahnya kita memang ya ada turunnya gitu loh, bahkan memang harus dengan modal besar mungkin pada saat itu ya, pemikiran orang tua. Tapi benar saya yakin pokoknya saya mau resign, saya mau fokus di Jafra, ya udah tunggu hasilnya aja. Dan teman-teman percaya nggak sih, pada saat saya resign di bulan Februari itu, di bulan Februari kalau nggak salah itu saya resign di tanggal 15 gitu loh. Nah di closing Februari itu langsung saya branch off satu manajer, terus ya saya alhamdulillah naik titel di executive manager. Benar-benar pada saat itu setelah memanfaatkan waktu 2 minggu resign, saya benar-benar full, saya mengejar executive manager, dan memang ya Allah fokus itu benar-benar menghasilkan gitu loh. Tanpa bekerja saya juga bisa, dan benar-benar saat itu gaji saya melonjak lagi 3 kali lipat dari manajer ya. Dan alhamdulillahnya juga pada saat saya mengejar titel executive manager, pada saat itu saya lolos satu tiket untuk ke London sama dia. Coba bayangkan deh teman-teman, saya nggak pernah keluar negeri gitu loh ya, terus langsung dikasih gratis sama Jafra, dan negaranya itu benar negara Eropa bukan Asia lagi. Gila, keren banget kan. Nah inilah menjadi salah satu semangat saya di Jafra. Setelah resign, setelah fokus di Jafra, pokoknya yakin dan memang akan menjadi bisnis utama saya sampai saat ini. Dan alhamdulillah juga di tahun yang sama saya mengejar trip My Dream Challenge itu senilai 25 juta. Itu saya dari Jafra dikasih uang senilai segitu. Cuman itu tergantung kita gitu loh, kita mau jalan-jalan kemana, mau ke Asia, mau umroh ataupun apa gitu, yang penting budgetnya segitu aja gitu loh. Dan alhamdulillah juga karena saya bernazarkan, ya Allah saya pengen umroh gitu lah ya, gimana sih umroh gitu loh. Karena kalau misalnya saya mungkin menabung dengan 25 juta atau bahkan budget minimal umroh itu 30 juta, mungkin nanti lagi, tapi kan kalau dikasih sama Jafra gitu loh, dan udah nazar saya dari awal saya akan umroh, pasti itu akan dijalanin. Dan alhamdulillah Allah itu memudahkan juga. Nah jadi setelah saya lolos untuk My Dream challenge tersebut, saya kan mengambil untuk umroh. Tapi saya pikir, wah kenapa kok saya sendiri gitu loh. Ya udah oke lah, saya bernazarkan bersama mama saya biar Jafranya juga naik gitu loh. Karena saya pengennya menabung di setiap bulannya menyisihkan untuk umroh mama saya. Karena untuk saya sendiri kan udah dialokasikan oleh Jafra, tinggal nambahin tuh gitu kan. Oke, alhamdulillah di 2019 awal itu saya sambil menabung, dan alhamdulillah juga saya lolos ke Korea Selatan. Karena trip selanjutnya itu ada di Korea Selatan. Itu benar-benar 2019 ini luar biasa ya, karena pencapaian saya banyak banget. Di pertengahan bulan itu di bulan September itu saya menikah dulu gitu lah ya. Ini juga alhamdulillah hasil dari salah satu Jafra juga gitu loh, karena kan usaha saya cuma Jafra doang ya. Nah lanjut selang 1 minggunya setelah menikah itu saya langsung honeymoon sendiri tanpa suami, saya ke Korea Selatan. Dan akhir tahun 2019 itu alhamdulillah saya juga melaksanakan umroh bersama mama saya. Jadi benar-benar apa yang saya cita-citakan di 2019 itu benar-benar terkabul banget ya melalui Jafra gitu loh. Terbantu banget perekonomian saya, terbantu banget untuk membantu orang tua saya juga, terbantu banget untuk apa yang saya inginkan juga. Itulah perjalanan saya di Jafra. Ini sebenarnya yang manis-manis semua ya, biar positif teman-teman yang menjalani Jafra. Artinya kalau masalah penolakan di Jafra itu kayak penolakan memang ada yang beli nggak jadi beli gitu loh, ada yang PHP, ataupun yang memang kita udah prospek lama-lama menaun bahkan dia nggak respon, ya udah biarin aja. Tapi lebih kita positif, apa sih yang kita dapetin dari Jafra. Seperti halnya ya kita berjualan Jafra misalnya setiap bulannya itu 100 poin, ya udah ambil positifnya aja, kita closing, kita dapat keuntungan dari Jafra misalnya seperti itu. Dan istilahnya jangan puas dengan apa yang kita dapetin dari Jafra. Artinya Jafra itu apa yang kita ingin lebih banyak lagi nih keuntungannya misalnya, atau pengen ya bermimpi seperti punya mobil, punya rumah, ya insya Allah kalau misalnya kita memang tekun, konsisten, dan memang terus menerus menjalani, artinya tidak berhenti, pokoknya tetap semangat, insya Allah melalui bisnis Jafra ini bisnis yang sangat meyakinkan. Nah kenapa saya bilang yakin ya pada diri saya, karena saya sendiri juga udah merasakan banget ya
juga gitu loh, bener-bener hasilnya itu nyata dengan kerja kita memang fokus gitu loh dengan Japra. Cuman ya bagi teman-teman ya siapa tahu memang teman-teman sekarang posisinya masih dalam keadaan bekerja, teman-teman bisa membagi waktunya dengan baik, bisa memaksimalkan waktunya untuk Japra juga, nggak cuman hanya sekedar seperti saya gitu loh, cuma sisa waktu aja, cuman ala kadarnya aja. Ya mudah-mudahan mungkin bisa melebihi saya ya teman-teman. Intinya yang positif hasilnya. Dan alhamdulillah ini semua saya juga sampai saat ini banyak bersyukur kepada Allah gitulah, saya bisa diberikan rezeki juga melalui Japra gitu loh. Dan memang saat ini saya sebagai ibu rumah tangga yang mungkin ya saya juga sekarang membagi waktu dong antara keluarga, antara dengan suami, dengan pekerjaan saya sendiri. Mungkin kalau misalnya saya dengan keterikatan bekerja ya, dengan keadaan saya memang beristri gitu loh ya, bersuami jadi gimana ya, mungkin mau nggak mau kan perusahaan yang nggak mau tahu gitu. Tapi beda dengan Japra, sistem kerjanya itu benar-benar ya kita mau menjalani seperti apa gitu loh, mau dengan waktu kapan, benar-benar fleksibel banget sih ya gitu. Apalagi nanti mungkin ya mudah-mudahan saya diberi kepercayaan untuk punya anak pun nanti masih fleksibel gitu loh, bisa dilakukan di rumah juga, bisa dilakukan yang memang dengan membawa anak saya gitu loh, dengan membawa keluarga juga gitu loh. Jadi benar-benar holiday bersama. Oh ya teman-teman, ada yang terlewati nih. Jadi pada saat saya naik titel di Executive Manager itu, saya juga melakukan S2-nya Japra, yaitu GMBA, sekolah lagi setelah JDT itu. Dan alhamdulillah kenapa saya bisa naik titel secara melesat pada saat saya setelah desain fokus 2 minggu itu, karena memang posisi saya juga mengikuti akademiknya Japra. Nah otomatis bener-bener istilahnya terstruktur banget ya yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalnya kita mengikuti sistemnya Japra gitu loh, ada akademik ikutin, pokoknya ikutin aja, bener-bener terarahkan gitu loh. Beda dengan kita non akademik, kita itu kebingungan gitu loh, meskipun ada leader ngasih tahu say kamu naik titel ya. Beda dengan kita mengikuti kelas gitu loh, kelas khusus banget, kita benar-benar mendalami ilmunya seperti apa, mengembangkan jaringannya seperti apa, itu benar-benar oh ya aku ini garda terdepannya. Beda loh dengan misalnya kita non akademik, itu seolah kita tuh cuma didorong doang gitu loh sama leadernya. Jadi buat teman-teman yang bingung misalnya sekarang, aku kok stuck banget gitu loh, aku kok nggak pernah naik titel, aku kok nggak closing. Nah solusinya adalah teman-teman mengikuti akademiknya Japra gitu loh, apapun itu akademik Japra, terus trainingnya Japra juga diikutin, karena itu ilmunya juga bermanfaat ya. Jangan sampai enggak deh saya nggak butuh ilmu gitu, nggak kayak gitu juga ya. Karena sampai saat ini pun saya meskipun tahu gitu loh ilmunya akan seperti itu, tapi tetap benar-benar aduh ilmu lagi, pokoknya gimana caranya biar saya semangat lagi, biar saya terbangun lagi, biar saya memang berkembang lagi jaringannya gitu loh, biar saya banyak closing lagi gitu lah ya. Pokoknya akademik, ikutin training, ikutin promonya Japra, ikutin arahannya leader gitu loh. Oke, baik teman-teman, begitulah ceritanya saya awal mula join Japra sampai di 5 tahun ini. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman, buat para konsultannya Japra, buat para tim aku kesayangan ya, tetap semangat naik titel. Dan apa yang sudah saya rasakan teman-teman juga bisa ya. Buat teman-teman yang belum join Japra, pokoknya segera join Japra, karena kalau ketinggalan ya mungkin ketinggalan lagi ya apa yang nanti akan saya raih melalui Japra ini. Pokoknya semangat dan tetap positif. Bye-bye.